Jadi kalau ditanya prospeknya, menurut saya itu luar biasa besarnya. Gitu. Luar biasa besar. Besar banget. Di Jakarta Jakarta Smart Smart City, membernya sekarang lebih dari 200 orang. Oke. Yang ASN atau yang PNS itu nggak nyampe 20 orang. Itu sekali rekrutmen tuh banyak sekali ya. Contohnya yang DTO Kemenkes, di awal tahun ini mereka itu sekali buka lowongan itu 200 posisi. Oh, 200 sekali Ya, buka? sekali. Oke, kalau udah. gitu kita mulai. Audio roll, kamera rolling. Oke. And action. Halo, ketemu lagi dengan saya Putra Nasution, founder komunitas Upgrade Karir, juga bekerja sebagai VP Marketing dari Praktikum. Ketemu lagi di podcast Upgrade Karir, supported by Praktikum. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Tepuk tangan dulu, ada Mas Erza di sini. Salam dulu, Mas. Iya. Mas Erza mungkin boleh memperkenalkan dirinya sedikit dulu. Jadi kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol kita di webinar ya kan, tapi baru ketemu. Mungkin boleh cerita dikit backgroundnya Mas Erza, gimana sekolahnya, kuliahnya di mana gitu. Silakan Mas. Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Erza. Saat ini saya Senior Research Scientist di Jakarta Smart City. Tapi di saat yang bersamaan saya juga seorang dosen di Universitas Indonesia. Dan juga saya saat ini masih sebagai staf khusus di bidang Smart City di Provinsi Maluku Utara. Seperti itu. Jadi senang sekali nih pada siang hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng Mas Putra. Dan seru banget nih. Iya, terima kasih Mas Erza udah meluangkan waktu. Aku baru tahu nih, ternyata Mas Erza juga dosen aktif di UI sampai sekarang. Masih. Dan juga staf khusus di Maluku Utara. Ya, di Gubernur Provinsi Maluku Utara. Banyak banget kerjaannya kayaknya nih. Kita tarik dikit dulu. Mas Erza kuliah S1, S2 di? Saya S1, S2 di ITB, di Teknik Elektro. Dua-duanya, S1 Elektro, Ya, S2-nya? Teknik Elektro juga. Elektro juga. Baru lanjut S3 saya di Korea, di KAIS, Korea Advanced Institute of Science and Technology. Ngambil? Jurusannya sebenarnya lebih ke arah cyber security, tapi disertasi saya seputar artificial intelligence. Oke. Mas, Gitu. cerita dikit. Aku mau ngulik. Karena gini, orang-orang yang kuliahnya getol ya, aku kan mungkin aku kemarin udah sempat bilang sama Mas Erza, aku drop out S1 2 kali, aku baru lulus yang ketiga itu juga karena sudah diancam oleh ibu gitu ya. Bakti anak aja nih, nah ceritanya. Tapi aku selalu kepengen ngulik orang-orang yang memang getol kuliah, termasuk kayak Mas Erza gitu kan. Mas Erza S1 ngambil elektro. Setauku dulu, kalau elektro itu kan kita nyebutnya ada yang list apa ya? Harus kuat. Harus lemah gitu ya kalau dulu ya. Nah, Mas Erza lebih kemananya? Berarti harus lemah? Ya, kalau bisa dibilang harus lemah, tapi sebenarnya klasifikasi itu udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Ya, itu zaman dulu banget ya kayaknya ya. Jadi memang lebih ke arah komputer begitu. Oh, berarti kalau kuliah elektro, itu lebih fokus belajarnya komputer sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau di ITB ada 5 subjurusan, dan kebetulan saya ambil yang lebih ke arah teknik komputer, di bawah teknik elektro. Oh, I see. Oke. Itu. Nah, tapi sebelum itu memang Mas Erza udah punya ketertarikan sama komputer atau gimana? Ya, tentunya sih. Jadi memang dari dulu tertarik ya. Dan seiring berjalannya waktu makin ke sini, makin mulai mendengar yang namanya machine learning kayak gitu kan. Jadi penasaran apaan sih gitu ya. Ya waktu saya zaman kuliah S1 sih sebenarnya itu belum terlalu booming begitu ya. Kayak masih sesuatu yang jarang kita dengar gitu. Kalau Tahun sekarang berapa by the way, kalau boleh nanya? Itu S1 2010 lah. Aku udah malang melintang. Jadi 2010 memang buzzword-nya machine learning dan automation dan segala macam itu baru mulai. Ya, baru mulai hype lah ya istilahnya. Mas Erza baru dengar. Nah, lalu setelah itu memutuskan langsung kuliah atau sempat kerja dulu? Kebetulan waktu itu saya langsung terus sih. Jadi di ITB langsung ya. Jadi selesai S1 langsung lanjut S2. Selesai S2 juga langsung berangkat ke Korea gitu. Wah, langsung. Selama proses kuliah sampai S3 ada sempat mungkin kerja di mana gitu nggak?
Kalau kerja full time nggak pernah ya, paling hanya kerja proyekan-proyekan. Oh, proyekan, oke. Biasa anak IT kayak gitu. Anak IT biasa kayak gitu. Nah, Gitu. selesai Mas Erza ngambil S3. Iya, By the way ya, itu kan ngambil S3-nya cyber security, iya. tapi lebih ke Artificial intelligence. artificial intelligence. Berarti apakah itu sudah applicable kalau untuk Indonesia? Gitu dulu deh. Sebenarnya bisa sih kalau kita mau mengaplikasikannya begitu ya, walaupun tidak mudah begitu karena yang sebenarnya yang sulitnya itu adalah datasetnya begitu ya. Oke. Jadi datasetnya itu apa ya, maksudnya dikumpulkan dalam lab yang dikondisikan lah. Oke. Sementara kalau di real time itu akan sulit. Tapi kalau berbicara modeling artificial intelligence-nya Itu sudah bisa. itu sangat applicable untuk topik apapun begitu ya. Ya. Wah, ini agak panjang nih. Nanti mungkin di episode kedua nanti boleh agak sedikit ngulik lebih ini karena ini menarik nih pembahasannya. Terlebih karena isu-isu yang sekarang, yang kemarin ada peretasan di mana-mana, ya kan, ada Bjorka dan seterusnya. Nah, jadi kita mundur lagi sedikit. Setelah Mas Erza selesai S3, Mas Erza langsung balik ke Indonesia. Belum sih. Belum juga? Jadi setelah lulus S3, saya pindah dulu ke Jepang. Ke Jepang, Ke oke. Tokyo. Heeh. Di sana kerja. Oke. Gitu ya, kerja ya hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun di sana sebagai postdoc researcher sih Oke. begitu. Jadi masih di bidang keilmuan lah ya, masih di kampus lah ya Masih. gitu ya. Bukan kampus sih. Itu sebenarnya kayak BPPT begitu ya. Oke. Jadi Research Institute Oke, I see. itu. Pertama kali Mas Erza memutuskan untuk balik, kan kadang kita kan gini, mungkin hidup di luar itu kan agak sedikit lebih enak. Terutama untuk orang-orang yang bergerak di bidang teknologi ya. Ya kita fair-fair aja lah. Karena Indonesia juga trennya kan baru mau mulai. Secara bayaran lebih enak dan secara kultur agak sedikit lebih gampang. Kolega kita pasti lebih banyak di sana juga gitu kan. Nah, pertama kali Mas Erza memutuskan balik ke Indonesia apa triggernya? Ya, honestly trigger utamanya karena pandemi ya. Oh, jadi ini pandemi ya? Ya, Oke. jadi saya baru pulang ke Indonesia setelah COVID. Oke. Itu pun karena orang tua khawatir gitu ya. Jadi sih. ya orang tua khawatir terhadap kita juga khawatir terhadap Ya, orang tua oke, gitu ya. betul. Melihat berita-berita gitu kan banyak yang kehilangan. Jadi ya kita nggak tahu kapan last moment kita. Jadi better spending sama orang tua Oke, ya, gitu. make sense. Nah, jadi karena karena pandemi tapi ya pas pulang itu memang benar kata Mas Putra sih itu challenging banget gitu. Berat banget buat kita, saya dan istri untuk pulang ke Indonesia. Iya, memang pasti ya kan. Nah terus dari situ kan pandemi nih, itu sudah mulai misalnya apply kerjaan di sini atau gimana waktu pertama balik? Tahun berapa sih by the way baliknya? 2020 ya setelah COVID ya. Jadi 2020 Berarti akhir pas lah. 2020 akhir sudah agak sedikit landai tapi masih inilah ya. Iya. Nah, jadi terus masuk kerjanya lagi gimana ceritanya tuh? Jadi waktu sebelum saya pulang, sebelum meninggalkan Tokyo itu saya langsung join dengan kampus dulu dengan UI. UI, oke. Jadi dengan background saya yang seperti ini rasanya lebih mudah untuk join kampus dulu gitu ya. Cuma memang dari saya zaman kuliah saya udah ngelihat dosen saya gitu ya, dosen di ITB gitu kan. Jadi saya melihat kayaknya dosen di Indonesia tuh ya gimana ya, sorry to say maksudnya Ya. akademik di Indonesia Ya. itu belum disupport Ya. seperti di luar negeri begitu ya. Ya. Jadi kalau bicara finansial agak berat begitu ya ya. kalau kita hanya mengandalkan diri sebagai dosen. dosen full, gitu. ya. Makanya saya selain menjadi dosen, saya cari kira-kira saya bisa bisa cari di mana lagi nih, bisa Ya. mengabdikan diri di mana lagi Ya. yang sebagai praktisi begitu. Nah, jadi berarti waktu keterima di UI jadi dosen ngajarnya berarti online juga Ya masih online karena pandemi. pandemi. Kalau sekarang udah ngajar. Sekarang pun masih online juga sih. Ya oke. Berarti jadi akademisi pun dosen pun sekarang sebenarnya bisa
kerjanya dari mana-mana aja sebenarnya. Iya. Itu peluangnya bisa dimungkinkan gitu ya. Oke. Nah, setelah dari dosen baru ke Jakarta Smart City gitu ceritanya. Ya, kira-kira setengah tahun setelah pulang ke Indonesia, saya cari-cari gitu, akhirnya dapat di Jakarta Smart City. Ini Mas Erza tinggal di mana waktu ini posisinya? Masih di Jakarta waktu itu. Masih di Jakarta, oke. Masih di Jakarta. Oke. Masih di Jakarta. Apply ke Jakarta Smart City dengar. Nah, prosesnya gimana? Masuk ke situnya? Karena waktu itu pandemi, jadi semua prosesnya masih online sih ya. Online. Interview online, segala macam. Terus jadi setelah setengah tahun pulang di Indonesia, baru dapat Jakarta Smart City itu. Jadi memang constraint yang saya miliki adalah saya ingin aktif di kampus, tapi saya nggak mau full time di kampus. Iya. Betul. Jadi constraint ini susah gitu Betul, ya, karena betul. kalau kita ada di startup, itu nggak ada yang mau nerima part timer kayak gini gitu ya. Jadi let's say saya apply data scientist di perusahaan Mas Putra, tapi ketika udah oke, terus tapi saya sambil ngajar ya, saya part time di tempat nggak bisa. Mas Putra ya, itu agak-agak sulit gitu ya. Jadi saya cari-cari dan akhirnya di Jakarta Smart City ini agak fleksibel dan ya saya coba begitu. Waktu pertama masuk Jakarta Smart City, Mas Erza mulai sebagai apa? Sebagai data scientist junior. Lowongan junior. Ya. Lowongannya dibuka itu junior data scientist. Ya. Dengan kondisi Mas Erza yang PhD loh, punya PhD loh, junior data scientist. Kan walaupun mungkin sedikit bersinggungan selama kuliah, tapi kan sebenarnya Mas Erza nggak ada memang secara spesifik mempelajari soal data science waktu kuliah kan. Jadi butuh proses onboarding nggak, adaptasi nggak waktu masuk? Onboarding tentunya ada. Mungkin kalau nggak salah sekitar 3 bulanan lah onboarding itu. Oke. Dan onboarding itu lebih ke konteks ya. Jadi selama saya kuliah, lalu pas kerja di Jepang, itu kan kita selalu berkutat seputar dataset terutama ya. Jadi dataset yang udah ready. Sementara kalau kita di Jakarta Smart City, di pemerintahan, ini datanya tuh data real dan juga konteksnya konteks pemerintahan gitu. Jadi biarpun kita sudah punya experience sebelumnya modeling segala macam, tapi kita tetap butuh belajar begitu ya. Jadi bagaimana understanding problemnya dan kira-kira seperti apa solusinya begitu. Cuman menjadi pertanyaanku, kenapa Mas Erza masuknya itu sebagai junior data scientist? Kenapa nggak? Atau memang lowongannya cuman ada yang itu? Atau memang dari Jakarta Smart City-nya bilang, oke, startnya junior dulu gitu? Enggak sih, cuma ya waktu itu ada juga sih yang senior gitu ya. Cuma kalau senior ya saya bisa dibilang sadar diri lah. Maksudnya ya mungkin saya sudah PhD, sudah postdoc gitu. Tapi yang mereka cari bukan yang seperti itu. Benar. Yang mereka cari misalnya 2 tahun atau 3 tahun di industri gitu. Sementara kalau saya background-nya masih akademik. Oke, jadi ini benar. Kenapa aku ngulik ini tadi sama Mas Erza? Jadi ini mungkin juga buat teman-teman yang kepingin terjun ke industri IT, terutama yang kepingin jadi data specialist, data analis, data scientist misalnya. Kembali lagi ke obrolan kayak yang kemarin-kemarin dan selalu kita sampaikan kalau di webinar, bahwa belum tentu kita nih misalnya kayak Mas Erza udah punya PhD, belum tentu juga ketika join bisa langsung menempati posisi yang tingginya. Artinya pengalaman itu tetap lebih penting gitu ketimbang ijazahnya atau ini. Jadi tetap harus punya pengalaman, portofolio yang mumpuni juga gitu ya. Nah, setelah Mas Erza masuk Jakarta Smart City, perlu berapa lama tuh sampai sekarang Mas Erza jadi senior researcher? Ya. Itu stepnya gimana tuh? Jadi dari data scientist junior, setelah itu saya naik ya jadi lead data scientist. Oke. Itu kurang dari setahun sih. Kurang dari setahun, oke. Kurang dari setahun, mungkin 6 bulan atau ya around segitu. Nah setelah itu mulai dari awal tahun ini, jadi setelah 1 tahun, sekarang kan 2022 ya, jadi setelah 1 tahunan lebih, saya pindah ke senior research scientist. Oke. Ya memang ya itu tadi ya. Ketika kita ya tetap semua memulai dari bawah juga, tapi kalau memang progresnya bagus pasti lebih cepat juga gitu. Berarti setelah itu juga Jakarta Smart City
nge-hire lebih banyak junior data scientist lagi. Iya. Kalau di Jakarta Smart City sendiri, Mas, kebutuhannya sudah tercukupi atau sebenarnya sulit? Sekarang kan karena Mas Erza udah senior, berarti kan udah terlibat juga nih di proses rekrutmen kan? Iya. Kira-kira sulit nggak mencari tenaga yang resource yang memang benar-benar punya skill gitu? Iya. Kebetulan saya juga di Jakarta Smart City ini terlibat langsung juga dalam proses rekrutmen, baik yang full time maupun yang internship gitu ya. Dan setiap proses rekrutmen itu sebenarnya kalau dibilang jumlah pelamar itu banyak begitu ya. Dan kita kebutuhannya nggak terlalu banyak sebenarnya. Nah, jadi kalau nyari sih banyak. Nah, tapi masalahnya adalah apa ya? Istilahnya turnover ya atau pergantian ada yang keluar masuk retention rate-nya itu kurang tinggi lebih, begitu ya. Jadi kita harus cepat begitu. Ketika ada yang keluar harus cepat cari lagi seperti itu. Yang menyebabkan apa? Proses onboarding-nya terlalu sulit atau mereka dapat tawaran yang lebih bagus? Apa kira-kira penyebab? Biasanya sih tawaran yang lebih bagus ya. Oke. Berarti demand-nya tinggi gitu kan? Iya, demand-nya tinggi. Kurang lebih biasa rata-rata nih, biasa berapa bulan? Kalau ada yang masuk terus sampai keluar lagi? Nggak dalam hitungan bulan sih, ya mungkin Setahunan lah ya. Tapi tetap cepat juga kan? Ya. Ya udah kayak startup aja kurang lebih kan berarti kan? Ya, tapi beberapa case ada yang baru sebulan langsung pindah lagi. Ditawarin lagi kan? Okay. Tergantung. Sekarang Mas Erza sebagai senior research scientist di Jakarta Smart City, kita ngulik yang di sini dulu. Selain tadi Mas Erza nyebutin team building, terutama kalau posisi-posisi yang udah agak tinggi itu kan ngebangun tim kayak gitu-gitu lebih manajerial. Nah, tapi selain itu apa aja nih kegiatan lah ya, job desk-nya Mas Erza kalau di Jakarta Smart City? Iya, jadi sebenarnya senior research scientist ini beda divisi dengan data science. Oke. Gitu. Jadi di Jakarta Smart City itu ada divisi data analytics dan ada divisi produk. Gitu. Jadi kita di Jakarta Smart City mungkin Mas Putra dan teman-teman tahu ya, kita ada aplikasi namanya Jaki. Nah, di aplikasi itu development-nya, pengembangannya ada di tim produk. Begitu. Nah, sementara kalau posisi data scientist itu ada di data analytics. Nah, di divisi data analytics. Nah, jadi waktu saya junior data scientist, lalu lead data scientist, saya ada di divisi data analytics. Nah, di sana kita lebih banyak menjawab kebutuhan-kebutuhan dinas atau OPD-OPD yang ada di Jakarta. Misal, ketika awal-awal COVID, itu dinas kesehatan butuh butuh analisis data pasien, lalu sekarang butuh vaksinasi, bagaimana antriannya, segala macam proses pendaftarannya. Nah, itu kita bantu di tim data. Jadi ada masalah apa, lalu kita coba analisa. Begitu juga dengan case banjir misalnya. Minggu lalu kita lagi banjir besar, nah itu pas lagi banjir besar gitu, kita sibuk banget tuh. Lagi sibuk-sibuknya. Nah, itu. Nah, tapi kalau sekarang saya di senior research scientist ini, itu lebih ke pengembangan produk. Jadi, dari super apps Jaki ini, kebutuhan masyarakat apa, keluhan masyarakat apa tentang aplikasi ini. Seperti itu. Ini tadi aku menarik karena Mas Erza ngomongin masalah super apps. Seperti kita, mungkin teman-teman belum tahu, ketika kita ngebangun sebuah super apps kayak Jaki, sama kayak apps-apps lain yang begitu kompleks, data points-nya banyak banget. Selain itu juga kita berinteraksi dengan sistem-sistem lain juga gitu kan. Nah, pertanyaanku, mungkin kalau di Jakarta sudah ini agak sedikit lebih mending lah ya, karena kan ini pasti berinteraksi dengan legacy system yang ada juga kan, sistem-sistem yang lain. Mas editor tolong nanti ditambahin ya definisi-definisi bahasa teknis yang di ini. Nah, ketika ngebangun Jaki sampai sekarang, secara kesiapan infrastruktur dari legacy system yang ada, misalnya kayak dinas tertentu mereka udah punya sistem apa, kita kan ngambil data point-nya dari sana kan. Apakah sudah ada semacam middleware atau sudah ada API atau memang kita ngebangun lagi, kita ada yang harus dirombak lagi atau gimana prosesnya tuh?
Memang itu tidak mudah ya Mas ya. Jadi mengintegrasikan apa yang sudah ada itu tidak mudah karena beda-beda format. Iya. Terus juga bukan keinginan sih, kelegoan untuk bekerja sama untuk Betul. mengirimkan data itu juga Betul. susah gitu. Ada dinas-dinas yang enggak ini data saya, kamu nggak boleh lihat gitu. Oh, iya. Sampai begitu ya? Pokoknya saya klaim saya punya data 13 juta, tapi kamu nggak boleh lihat ya, gitu. Iya, oke. Nah, itu challenge-nya. Nah, tapi kita dalam menghadapi challenge itu, makanya kita membuat semacam data warehouse. Oke. Gitu. Kalau kita menyebutnya Master Data Management atau MDM. Nah, di data warehouse ini kita coba kumpulkan data dari Dinas Kependudukan, data dari Dinas Kesehatan, data dari Dinas Sosial, dan macam-macam. Jadi harapannya ke depannya kalau misalnya ada butuh data dari dinas apa, kita bisa langsung provide dengan cepat. Seperti itu. Berarti prosesnya nggak bisa fully automated, at least sampai sekarang gitu ya? Dari sistemnya mereka, kita nggak bisa langsung fully automated fetching atau narik data misalnya dari sistem mereka gitu, belum bisa? Belum sih, tapi untuk sebagian case itu kita coba otomasikan gitu ya, kayak misalnya dengan Jaklingko. Oke. Untuk transportasi, jadi untuk Transjakarta dan MRT itu kan rencananya mau diintegrasikan, lalu mau ada custom price gitu ya, dan itu membutuhkan misalnya data kependudukan, butuh data sosial. Nah itu kita lagi coba kumpulkan dulu, rapikan, dan nanti kita provide API ke mereka. Oh, jadi kita yang provide API ke Ya, mereka, maksudnya nanti... Jakarta Smart City provide ke Jaklingko. Oke. Ini karena aku bertanya, Mas. Karena waktu di era-era pandemi, jadi kan sebenarnya gini, walaupun 3 tahun ke belakang aku sudah agak sedikit shifting ke marketing dan segala macam. Tapi by nature dan by heart itu kan sebenarnya aku kan geek kan. Aku masih code for fun dan segala macam. Jadi waktu pandemi kemarin ada case aku diminta salah satu dinas di Medan waktu itu membantu gimana caranya memproses data. Ini kan mau pembagian bantuan dan segala macam gitu ya. Gimana nih caranya biar cepat, karena mereka kewalahan sekali. Ya. Waktu aku lihat datasetnya, waktu aku lihat data yang ada itu mungkin dari sekian banyak kecamatan masing-masing formatnya beda, ya kan? Yeah. Terus semuanya di Excel, Mas. Ada, bayangin berapa penduduk segitu banyak row-nya itu gitu kan? Dan itu mereka verifikasi manual. Dari Excel dibacain nomornya terus dicatat gini. Wah, pokoknya messy banget gitu. Nah, jadi ini buat teman-teman juga perlu tahu bahwa pemerintahan kita setidaknya ya itu sudah mulai serius untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Cuman memang ya butuh waktu lah, it takes time kan untuk kita terbiasa begitu. Jadi bukan cuma startup aja yang butuh data scientist, data analis, developer yang kayak gitu-gitu, enggak. Pemerintahan, proyek-proyek pemerintahan itu juga banyak hal-hal yang kayak gini, malah gede banget ya Mas ya. Cuman memang gimana, ya memang agak sedikit it takes time lah, intinya begitulah. Nah, kalau Mas Erza kan memang lebih banyak bergelutnya di sisi government ya, project-projectnya gitu kan. Mungkin boleh cerita sedikit lah soal itu. Tadi Mas Erza juga ngomong bahwa sekarang staf ahli di Maluku Utara. Iya, Provinsi Maluku Utara. Tinggalnya sekarang di Maluku berarti? Lebih banyak? Kita mondar-mandir sih antara Ternate dan Jakarta. Antara Ternate dan Jakarta. Oh, oke. Gini teman-teman, jadi berarti kerjanya remote sebenarnya? Iya, semua fully remote. Fully remote. Kalau ke ngantor yang di Jakarta kira-kira sebulan berapa kali? Biasanya sih paling ini sebulan sekali lah. Ya, salaman dulu kita kalau gitu. Sama ya. Berarti untuk teman-teman yang nggak tahu, aku tinggal sekarang base-nya lebih sering di Medan. Cuman ya mondar-mandir juga sama kayak gitu. So, Mas Erza yang aktif di proyek-proyek pemerintahan juga seperti itu. Jadi bukan cuma anak-anak startup doang yang bisa kerja remote ya. Yang kerja di proyek pemerintahan juga bisa begitu. Nah, kalau di Maluku Utara sendiri gimana tantangannya? Jadi justru sebenarnya kalau di daerah itu lebih challenging daripada Jakarta. Pasti. Gitu. Sudah pasti, oke. Karena bisa dikatakan kan Jakarta itu udah berapa step ahead dari daerah-daerah lainnya. Jadi
apa namanya, memang ketika saya ikut membantu di sana, itu tujuan utama saya adalah saya ingin membantu bagaimana daerah-daerah itu juga tidak jauh tertinggal dari Jakarta. Oke. Seperti itu. Jadi saya PR banget itu ya, PR banget ya. Karena aku udah melewati Mas. Ya, Iya. silakan Mas. ya jadi sebenarnya ya saya juga membantunya sesuai dengan apa yang saya bisa begitu ya. Jadi saya sudah membantu Jakarta Smart City, aktif di sana dan jadi saya coba pelajari kira-kira apa yang visible dilakukan di daerah dengan budgetnya daerah gitu ya. Ya. Karena berbicara budgetnya pasti jauh Betul, sekali ya begitu betul. kan. Dan berbicara kesiapan ekosistemnya juga jauh sekali. Iya, betul. Mas Erza masuk ke misalnya untuk di daerah nih. Karena ini case-nya menarik. Karena aku sudah 10 tahun mungkin ya. Dari 10 tahun terakhir sudah mencoba untuk melaksanakan hal-hal seperti ini. Tapi memang ya begitulah. Memang kesiapannya belum ada dan lain halnya. Nah, kalau di Maluku kira-kira dari Jakarta Smart City apa yang visible untuk Mas Erza terapkan di Maluku Utara dalam waktu yang cepat? Apa yang bisa diambil dulu gitu istilahnya? Karena kalau bikin super app itu kan pasti takes time banget. Ya, jadi sebenarnya banyak orang salah persepsi dengan kata-kata smart city begitu ya. Jadi smart city itu identik dengan adanya aplikasi, Ya. dengan adanya website dan sebagainya begitu. Nah, tapi sebenarnya kita jangan jangan mengkorelasikan antara smart city dengan aplikasi dan website gitu ya. Jadi apa yang saya bawa ke daerah ini salah satunya adalah yang paling penting itu awareness. Ya. Jadi bagaimana kita merubah pola pikir para ASN atau PNS di pemerintah Provinsi Maluku Utara ini supaya tidak menolak ketika ada transformasi digital. Itu. Ya. Ini teman-teman, kalau kuliah S1-nya IT atau yang berhubungan dengan ini, itu ada pelajarannya. Ada pembahasan soal ini khusus. Aku lupa bahasanya apa ya. Jadi bagaimana bagaimana supaya orang-orang stakeholder yang di dalam itu mau mengadopsi sistem yang baru, basically seperti itu gitu kan. Memang itu untuk di perusahaan swasta saja itu sulit, apalagi untuk di pemerintahan yang memang ya sudah nyaman dengan polanya seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalnya aku bertanya sedikit gini, mungkin kan walaupun Mas Erza banyaknya berkaitan dengan pemerintahan, proyeknya, tapi kan pernah mungkin pasti ada juga proyek-proyek yang di luaran itu kan. Mungkin Mas Erza bisa cerita sedikit, kira-kira bedanya peran data analis, data scientist di pemerintahan dengan di startup misalnya itu jauh nggak bedanya? Sebenarnya kalau apa yang saya alami begitu ya, sebenarnya kalau secara kerjanya atau cara menganalisisnya, metodenya itu bisa dikatakan sebenarnya sama begitu ya. Karena mau kita di Indonesia, mau kita di luar negeri pun algoritmanya ya seperti itu, nggak ada yang berbeda gitu ya. Cuma perbedaannya itu adalah konteksnya. Konteks. Gitu. Jadi kalau di sisi pemerintahan itu ada sisi-sisi yang kita nggak bisa sentuh gitu ya, bukan nggak bisa sentuh sih, maksudnya approach-nya berbeda. Ya, oke. Jadi kalau pemerintah itu tujuannya adalah kita memberikan service kepada masyarakat. Betul. Sementara kalau misalnya apapun lah, fintech atau company apapun, ya tujuannya kan generate revenue lah, paling gitu cepat kan, gitu ya. Gitu. Jadi di situ ada perbedaan. Jadi apa yang kita buat ini, kayak misalnya satu contoh konkretnya itu soal vaksinasi. Oke. Itu kita membuat metode atau bukan metode ya, platform untuk masyarakat Jakarta daftar antrian vaksinasi melalui aplikasi tanpa ribet gitu. Ya. Jadi nggak perlu antri berjam-jam di RSUD atau di mana begitu, cukup daftar di Jaki dan nanti datang sesuai dengan slot jamnya aja. Betul. Nah dari situ aja itu ada perbedaan ya, kita nggak mentargetkan uang di situ ya. Jadi kalau menurut saya konteksnya sih yang berbeda. Ya,
lebih ke mindset, approach dan konteksnya yang berbeda. Kalau kita berbicara masalah sistem vaksinasi, misalnya waktu itu, karena aku pernah aku menggunakan juga Jaki waktu itu karena aku vaksin 1-2 di Jakarta waktu itu, yang ketiga di Medan. Cuman waktu itu kan ada beberapa aplikasi lain yang mungkin bermitra kan. Nah, kalau itu yang develop dari sisi mananya? Dari dua sisi atau mereka pakai fully API dari Jaki atau gimana waktu itu? Yang pihak lainnya. Ya, yang pihak lainnya. Kayaknya sih itu nanti kolaborasinya dengan dinas kesehatannya langsung. Oh, I gitu see. ya. Oke. Oke, mereka kolaborasi dengan dinas kesehatan langsung. Jadi tadi kalau contoh tadi Mas Erza udah nyebutin misalnya kalau kayak di startup, di pemerintahan, lebih bedanya masalah orientasi, ya masalah mindset approach-nya gitu ya. Teman-teman harus tahu bahwa kalau kita berbicara data science, data analytics, mau kerja di pemerintahan, mau kerja di startup di Indonesia, mau kerja di perusahaan di nggak tahu di Medan, di Riau, di Maluku misalnya, atau mau kerja di Amerika, itu sebenarnya ya gitu-gitu aja. Iya. Secara teknologi ya gitu-gitu aja. Bahasa pemrograman mungkin beda, ada yang satu pakai Python, ada yang pakai R, ada yang pakai ini. Tapi secara ekosistem, secara caranya bekerja, bahasanya sama, itu juga ya. Nah, kalau misalnya setelah Mas Erza nih kan selama berkutat di proyek pemerintahan, sekarang aku mau bertanya prospeknya menurut Mas Erza. Untuk teman-teman, mungkin kan ada teman-teman yang enggak lah, nggak mau kerja di startup lah, pengennya ke pemerintahan gitu. Cuman ya kita tahu lah ya gimana ekosistemnya pemerintahan gitu kan. Memang karena begitulah, udah begitu adanya. Nah, prospeknya untuk teman-teman yang kepengen misalnya gue pengen bantu Indonesia nih buat lebih maju. Prospeknya kira-kira gimana? Apakah banyak nih dibutuhkan data analis, data scientist, data spesialis atau developer, full stack developer di proyek-proyek pemerintahan? Ya, jadi kalau ditanya prospeknya, menurut saya itu luar biasa besarnya. Gitu. Luar biasa besar. Besar banget, gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini kalau saya lihat itu trennya kita itu, atau bukan kita ya, maksudnya pemerintah itu sedang membuat istilahnya apa ya, mereka merekrut tenaga ahli untuk posisi-posisi seperti ini. Jadi data scientist, data analis, full stack developer, itu semua direkrut sebagai tenaga ahli. Hitungannya profesional? Iya, profesional. Jadi kayak saya cerita Jakarta Smart City ya. Jakarta Smart City ini sekarang membernya itu lebih dari 200 orang. ASN-nya atau PNS-nya itu paling nggak nyampe 20 orang. Ulangin, Mas? Di Jakarta Smart City, membernya sekarang lebih dari 200 orang. Yang ASN atau yang PNS itu nggak nyampe 20 orang. Kira-kira ya, kira-kira. Nah, jadi sisanya itu semua tenaga ahli. Dan tenaga ahli itu termasuk saya juga tenaga ahli. Jadi saya bukan PNS, gitu ya. Jadi tenaga ahli ini ada yang di divisi development, yang full stack, ada yang product analysis, sama ada yang data analytics. Data analytics, Gitu. Nah, jadi tenaga ahli ini banyak sekali dibutuhkan di sisi pemerintahan. Contohnya di Jakarta Smart City. Lalu ada Jabar Digital Services. Lalu ada di Bali juga. Nah, itu dari level provinsi aja yang saya tahu baru 3 itu yang besar. Nah, tapi saya lihat pemerintah daerah lain pun kecenderungannya akan ke sana. Gitu. Jadi biasanya di dinas-dinas Kominfo provinsi itu akan membentuk satu tim lagi yang isinya tenaga-tenaga ahli seperti ini. Nanti butuh data scientist, data analis, full stack developer dan sebagainya. Nah, itu dari sisi pemerintah daerah. Dari sisi pemerintah pusat, kementerian-kementerian juga semua membuat salah satu istilahnya Digital Transformation Office yang sudah ada di Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan kalau aku nggak salah mereka punya kayak career center sendiri ya, ada kayak tempat orang bisa apply ke situ masing-masing kan? Iya, di beberapa itu di websitenya ada lowongan-lowongannya terus gitu ya. Dan
itu sekali rekrutmen tuh banyak sekali ya. Contohnya yang DTO Kemenkes, di awal tahun ini mereka itu sekali buka lowongan itu 200 posisi. Oh, 200 sekali Iya, buka? sekali buka 200 posisi, seingat saya ya Wow. waktu itu. Dan ya waktu itu juga dari Jakarta Smart City banyak juga yang Di pindah ya. ke sana gitu. Oh, bukan dipindahkan tapi pindah dengan sukarela ke sana gitu ya. Itu kita masih berbicara kementerian. Dari level nasional juga setauku kemarin ada di launching kayak satu data Indonesia misalnya kan. Jadi geliatnya lowongan-lowongan yang data analis, data scientist, web developer kayak gini-gini, full stack developer untuk yang kepingin berbakti lah gitu ya, mendayagunakan diri untuk kemajuan negara juga potensinya banyak sekali. Iya. So bukan cuman startup doang gitu. Dan ketika kita masuk ke ranah ini, proyek-proyek pemerintahan, jatuhnya kita profesional bukan ASN. Jadi mungkin kan ada orang tipikal seperti aku yang kayaknya nggak cocok jadi ASN gitu. Tapi kalau yang kayak begitu cocok gitu kan. Nah, berarti kesempatan-kesempatan ini juga banyak untuk teman-teman yang mau join ke sini gitu. Kenapa ada apa? Ada apa? Mobil yang mau dipindahin lagi nggak? Udah bagus ini. Udah bagus. Ini pertanyaan dari mana? Dari Telegram dan Telegram ya? Sama? webinar. Webinar. Oh iya. Jadi mungkin teman-teman, kita kan kalau setiap webinar tuh paling kita bisa jawab 4 penanya gitu ya. Padahal kadang-kadang ada sampai 30-50 pertanyaan. Jadi nanti kita bantu simpulin, kita jawab di podcast dan juga di Telegram community kita ya. Ini ada pertanyaan, Mas, apakah sulit menjadi data scientist dan skill apa yang paling penting kalau kita kepengen bisa jadi data scientist atau ilmuwan data? Ya, pertanyaan yang menarik dan ini bisa dibilang FAQ ya. FAQ ya FAQ. Sering sekali ini ditanyakan. Betul. Begitu ya, karena memang sekarang kan banyak yang mau shift career begitu ya, dari bidang apapun mau menjadi data scientist. Dan bagi saya apa yang perlu kita miliki sebagai seorang data scientist itu adalah pola pikir ya, atau bisa dibilang critical thinking. Bukan technical aspeknya dulu. Itu mungkin hanya sekian persennya aja begitu Itu ya. hanya sekian persennya. Karena kalau istilahnya codingnya, metodenya itu bisa dipelajari dan saya rasa tidak membutuhkan waktu lama untuk dipelajari. Betul. Justru yang sulit itu adalah bagaimana kita memahami situasi, memahami masalah, lalu mentranslate-nya supaya bisa diolah oleh si machine learning-nya ini, begitu ya. Oke. Apakah berbeda? Ini pertanyaanku pribadi berarti. Kalau gitu ketika kita belajar critical thinking, analytical thinking-nya, ketika kita menggunakan tutorial gratisan misalnya dari YouTube, kan itu datasetnya yang dummy dan segala macam. Apakah itu akan berbeda kalau kita belajar dengan project yang real? Tentunya akan berbeda sekali begitu ya. Kenapa? Karena kalau data-data yang biasanya buat belajar, itu biasanya datanya sudah disiapkan, Oh iya, sudah dipersiapkan sedemikian sehingga mudah untuk diikutin. dipelajari dan dibuat modelnya begitu. Datanya sudah dibersihkan kurang lebih gitu ya. Datanya udah bersih, udah Udah enak bersih, lah iya. gitu. Nah, sementara sebagai seorang data scientist, pekerjaan membersihkan data, memahami masalahnya itu mungkin bisa dibilang setengahnya gitu ya. 50% waktu kita tuh untuk memahami data, memahami konteks masalah, dan membersihkan datanya begitu. Jadi berbeda sekali. Ya, itu salah satu poin penting untuk teman-teman yang sedang mempertimbangkan antara bukan nggak bisa belajar otodidak. Aku basicnya belajar otodidak, tapi seperti yang selalu aku sampaikan, it takes time untuk kita benar-benar bisa jago. Aku aja mungkin sekitar 3-5 tahun sampai benar-benar bisa ngerti yang scope-nya end-to-end gitu ya. Dan juga kenapa penting kita punya tutor, kita punya mentor yang bisa mengasah critical thinking kita,
yang ngarahin kita harus berpikir gimana. Dan juga penting kayak misalnya di praktikum itu kenapa digunakan dataset yang memang real ya. Jadi memang bukan data-data yang sudah dibersihkan kayak tadi Mas Erza bilang gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mas Erza, apakah menjadi seorang data scientist harus jago matematika? Soalnya saya jurusan sosial, katanya gitu. Gimana menurut Mas Erza? Kalau jago sih sebenarnya nggak harus begitu ya. Karena pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya nggak pakai sih matematiknya begitu ya. Nah tapi sisi matematik dari data scientist ini nggak boleh ditinggalkan. Betul. Kenapa? Karena dalam proses reasoning atau critical thinking tadi. Jadi ketika teman-teman dihadapkan dengan suatu masalah, masalah ini kira-kira cocoknya pakai model apa, di-solve-nya dengan metode apa, itu butuh reasoning matematikanya begitu ya. Jadi kalau kayak di kampus itu justru pelajaran-pelajaran machine learning atau artificial intelligence itu isinya justru turunan-turunan rumus-rumusnya begitu ya. Kenapa seperti itu? Supaya kita paham, oh ini tuh decision tree misalnya, di baliknya itu logikanya seperti ini, turunannya seperti ini, sehingga kalau kita dihadapkan dengan masalah seperti ini cocoknya pakai decision tree, bukan yang neural network misalnya. Ya. Seperti itu. So, ini adalah hal yang kalau teman-teman mau belajar, itu harus ada yang ngarahin. Karena kalau nggak untuk nyampe di poin itu aja tuh lumayan gitu. Dan itu nggak bisa, sulit sekali kalau mau dipelajarin dari kayak tutorial gratisan YouTube kayak gitu-gitu, agak-agak sulit gitu. Emang harus ada yang teman diskusinya, teman bimbingnya kayak gitu. Walaupun dengar tadi decision tree dan segala macamnya agak-agak trauma aku ya, ngingat zaman masa kuliah dulu ya. Tapi Mas sebenarnya kalau kita misalnya gini, kita kan dulu belajar matematika diskrit, kalkulus. Sebenarnya dari ini tuh seberapa besar faktornya yang dipakai kalau untuk modeling matematika di data science misalnya? Kalau dalam pekerjaan sehari-hari tentunya itu udah nggak dipakai lagi. Nggak dipakai ya. Nah tapi ya itu kembali lagi ketika lebih analytical thinking. Iya, ketika proses menurunkan algoritmanya begitu ya, itu kalkulus itu diperlukan, maksudnya itu kan basic-basicnya. Jadi lebih ke reasoningnya gitu, gimana apa yang cocok untuk masalah ini gitu. Oke. Ini wah menarik nih. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas Erza. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk jadi data scientist yang siap kerja? Oke, berapa lama ya? Berapa lama? Ya tentunya kalau berapa lama depends ya, maksudnya kalau ada yang udah punya background informatika atau background IT, terus belajar ini tentunya akan lebih cepat begitu. Terus kalau misalnya yang belum pernah sentuh coding, mungkin lebih membutuhkan waktu gitu ya. Nah tapi pada intinya siap kerja itu bukan ditentukan dari berapa lama belajarnya, tapi portfolionya gitu ya. Jadi portfolio seperti apa gitu. Kalau sudah, maksudnya kalau sudah banyak dan kira-kira oke, maksudnya reviewer yang melihatnya oke ya berarti siap kerja misalnya seperti itu. Iya, jadi ini nih pertanyaan yang sangat umum, tapi jawabannya dibutuhkan sangat khusus gitu, agak sulit gitu. Berapa lama supaya orang bisa jadi data scientist? Ya tergantung backgroundnya gimana gitu. Kemarin Mas, aku ngobrol sama Mas Bill itu dia entrepreneur juga, developer juga dulu basicnya. Kita sempat ngobrol, kita bahkan hampir 2/3 dari anak-anak yang lulusan informatika gitu, itu nggak bisa coding. Jadi ya itu fakta yang harus kita terima gitu. Karena teman-teman kuliahku juga dulu banyak yang salah jurusan. Karena mikirnya kalau kuliahnya informatika belajar ngerakit komputer. Padahal ya megang komputernya aja mungkin baru di semester 4, semester 5 gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaan berapa lama yang dibutuhkan, ya variatif gitu. Nah, pertanyaanku mungkin gini Mas,
Kalau praktikum tuh kan kita punya kurikulum data analis 7 bulan, data scientist 7 bulan. Dan itu memang disiapkan dari nol. Memang dari nol. Kalau ada yang bilang gini, Mas saya nggak punya background IT, aku nggak percaya gitu. Nggak ada orang zaman sekarang yang nggak punya background IT sama sekali, itu nggak ngerti IT sama sekali, nggak mungkin gitu. Toh dia udah bisa pesan makanan online. Dari situ aja udah ada sedikit-sedikit gitu modalnya gitu kan. Nah, untuk case-case seperti yang belajar di bootcamp, terutama kayak yang di praktikum, 9 bulan sudah disiapin. Nanti mungkin kalau silabus mungkin lebih cocok lihat di website atau nanya ke tim praktikum lagi ya. Nah, tapi kira-kira menurut Mas Erza, apakah kesempatan dan daya saingnya bisa sama nih sama orang-orang yang ya let's say lulusan S1 informatika misalnya? Kira-kira gimana? Kalau menurut saya sih bisa-bisa aja begitu ya. Jadi memang kembali lagi tergantung ke pribadi atau individu masing-masing. Gitu. Jadi tadi saya bilang saya di Jakarta Smart City pun saya ikut aktif dalam proses rekrutmen. Dan salah satu indikator yang kita gunakan dalam proses rekrutmen ini adalah si calon yang mau masuk ini dia pernah ikut bootcamp apa. Oh, malah ditanyain pernah ikut bootcamp apa gitu. Jadi kita bikin isian itu pernah ikut bootcamp atau pernah ikut learning course apa gitu. Jadi dari situ kita bisa menilai juga, walaupun itu hanya salah satu indikator gitu ya. Tapi pokoknya lebih berat ke portofolio. Ya, tetap yang dilihat portofolionya. Portofolio. Nah, itulah teman-teman. Kalau misalnya ikut bootcampnya praktikum, portofolionya minimal sudah ada 6 lebih dan itu projectnya real gitu ya. Jadi itu penting untuk bahan penentuan kalau teman-teman mau join kursus atau juga kalau kepingin switch career. Nah, lalu Mas boleh kasih bocoran kira-kira gaji seorang data scientist itu berapa Mas? Ini pertanyaan FAQ juga nih ya. Template banget ini pertanyaannya. Gaji kalau di sektor pemerintahan ya kayak di Jakarta Smart City, data scientist yang ketika baru masuk awal yaitu mungkin berada di level hampir 2 digit. Hampir 2 digit. Hampir 2 digit. Junior data scientist. Iya. Nah, nanti kalau udah jadi lead data scientist dan seterusnya itu tentunya sudah 2 digit ya, belasan hampir 20 seperti itu. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kemarin Mas gini Mas, ini pertanyaan Mas, kan ada banyak kadang aku kan ngeliatin tuh ya komen-komen di Instagram kayak gitu-gitu. Ada yang bilang ini orang-orang nih ngobrolnya gaji. Sebenarnya bukan kita yang ngobrolin gaji, orang nanya melulu ke kita gajinya berapa begitu, Mas. Nah, udah gitu ada yang bilang gini, "Oh enggak loh, saya jadi data analis di mana," dia bilang di daerah Jawa misalnya. Gajinya nggak sampai UMR. Saya kadang-kadang coba tolong dikasih pencerahan, Mas. Nih saya yang salah baca atau dia yang salah saya jujur aja kadang-kadang agak-agak ini gitu ya. Kan memang range-nya yang kita tahu, ya masa sih jadi data analis, jadi data scientist gajinya nggak sampai UMR tuh gimana gitu kan maksudnya kan. Pentingkah kita memilih tempat bekerja, itu kan ini kita juga ya. Gimana caranya kita memilih tempat bekerja. Tapi tadi Mas Erza bilang bahwa untuk proyek-proyek pemerintahan pun kisaran gajinya nggak jauh beda sama startup, malah mungkin bisa-bisa lebih tinggi ya untuk levelan junior malah. Kalau di level kementerian lebih dari itu sih, Mas. Kalau di level kementerian proyeknya lebih dari itu. Nah, itu dia. Aku mau nanya dikit. Jadi kalau Mas Erza nih dari kuliah S1, S2, S3 mulai mendapatkan skill kalau kita sebut ya. Data science itu di mana? Di level mana tuh? Sebenarnya sih pertama kali dengar soal artificial intelligence dan neural network itu dari kuliah S1 pun sudah dengar gitu ya. Cuma memang sayangnya kurikulum di Indonesia ini belum ada yang ready untuk data science gitu ya. Even sekarang pun. Ya. Jadi jadi aku potong, sorry Mas. Berarti ini harus dijelasin. Setauku belum ada kampus di Indonesia yang memang benar-benar
menyiapkan mahasiswanya spesifik untuk jadi data scientist misalnya Yeah. gitu, atau jadi data analis gitu Yeah. ya. Ini lebih kayak bits of pieces, kita belajar statistik, kita belajar Yeah. neural network, kita belajar ini, tapi Yeah. nggak ada yang benar-benar difokuskan, disiapkan untuk itu Yeah. gitu. Nah, berarti apakah Mas Erza belajar sendiri intinya gitu, baca dan seterusnya, dan coba menggabungkan bits of pieces dari yang kuliah ini atau gimana? Ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya karena kebetulan waktu itu saya ke Korea dan di sana di KAIS itu memang ada mata kuliah untuk ke arah data scientist gitu. Jadi memang kurikulum di sana bisa dibilang lebih siap Ya, begitu. Bahkan ada satu fakultas khusus judulnya memang AI begitu. I see. Dan itu untuk segala macam bidang, ada health di sana, ada public policy, ada macam-macam gitu ya. Tapi pokoknya AI seperti itu. Nah, nanti kita ngobrolin yang itu nanti ya, yang apa pemanfaatan AI dan data science di sektor-sektor yang lain, Mas. Nah, jadi mungkin aku sampaikan juga ke teman-teman bahwa kalau kayak di praktikum, by the way, Mas, lulusannya praktikum itu kan mungkin aku kemarin udah sempat ngobrol bahwa lulusannya praktikum itu sekarang banyak yang bekerja di perusahaan sekelas Google, sekelas Amazon, sekelas Tesla. So, secara kurikulum memang sudah didesain untuk standarnya standar internasional gitu ya, kurang lebih. Jadi ketika teman-teman kepingin apply pekerjaan dari luar, itu udah nggak bingung gitu. Memang standarnya sudah disiapin seperti itu gitu. Nah, mungkin aku minta tips ke Mas Erza tuh untuk teman-teman yang kepengen jadi data scientist, tapi background kuliahnya nggak dari IT misalnya. Kira-kira menurut Mas Erza gimana tipsnya? Apa ya, menurut saya sih untuk menjadi seorang data scientist ya, apalagi yang backgroundnya bukan IT, bukan informatika, yang teman-teman harus lakukan intinya adalah portfolio. Oke, portfolio. Gimana cara mendapatkannya terserah teman-teman. Bisa dengan ikut bootcamp, bisa dengan sendiri, ya terserah, bebas. Pokoknya bikin portfolio. Ikut bootcamp, Mas, kadang-kadang portofolionya nggak ini juga. Dan misalnya ikut bootcamp, ikut praktikum. Kita mengerjakan tugas, katakanlah dalam 9 bulan tadi minimal 6 tugas gitu ya. Ya. Katakanlah minimal seperti 6 itu. project, Mas, bukan 6 tugas. Ya, 6 project. Nah, project itu jangan selesai dikerjakan, didiemin aja di laptop. Tapi dipublish. Publishnya bisa di Medium, bisa di blog apapun, bisa di LinkedIn post, atau dimanapun, medianya apapun, yang penting dipublish, jangan tersimpan di laptop teman-teman aja gitu. Nah, ini lagi salah satu teman-teman kenapa harus join praktikum. Jualan nih, jualan terus. Karena kalau di praktikum yang disebutin Mas Erza tadi ini, kalau masalah portofolio udah pasti. Yang disebutin tadi masalah publikasi, gimana supaya kita dilirik oleh HR dan recruitment manager, itu diajarin di praktikum. Di praktikum itu ada kursus persiapan karir yang memang ngajarin hal-hal seperti ini gitu. Jadi ya kalau subjektifnya dari saya gitu ya, kalau teman-teman memang kepengen jadi data scientist, ya paling cepat rutenya join praktikum. Ya udah, Mas Erza, terima kasih untuk episode ini. Nanti kita lanjut pembahasan yang lain. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih sudah nonton episode ini. Jangan lupa subscribe, like, share, ya itu semua. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.